Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, saat ini bersama saya, siapa namanya? Kiha. Nama lengkapnya siapa? Fakihah Fasihatun Nisa. Ode Fakihah Fasihatun Nisa. Ya. Fakihah sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMA? SD. Oh, kelas 3 SD. Kirain kelas 3 SMA. Bisa mengaji? Nah, kita mau tes mengajinya, bisa? Nggak bisa. Nah, di sini ada Al-Quran atau mushaf sudah disiapkan. Kita akan cek bagaimana bacaan Al-Qurannya secara acak. Kita buka Quran secara acak. Oke, coba dibaca dari mana? Dari sebelah kiri sini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Oke, cukup. Oke, Masya Allah ya. Penyebutannya, tajwidnya sangat baik. Nanti bisa dites sendiri kalau ketemu dengan kakak Fakihah. Nah, teman-teman, saya pernah buat video dengan Fakihah itu terakhir. Waktu itu usianya berapa? 3 tahun kayaknya, 3 tahun. Waktu itu alhamdulillah sudah hafal surah An-Naba ya, An-Naba. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang hafalannya ada berapa juz? 10 juz. 10 juz artinya sepertiga dari Al-Quran. Alhamdulillah sudah dihafal. Meskipun mungkin sudah belum ya. Tapi di usianya yang masih kelas 3 SD itu baca Qurannya sudah Masya Allah luar biasa bagus. Terus hafalannya sudah 10 juz. Nah, coba kita bandingkan dengan generasi muda hari ini. Ya, sudah lulus SMA. Itu bagaimana bacaan Qurannya gitu ya. Nggak usah ditanya hafalannya berapa. Tapi bisa nggak baca Quran dengan baik dan benar. Nah, itu SMA. Atau lebih tinggi lagi. Mahasiswa ya, udah selesai kuliah itu gimana bacaan Qurannya. Pengalaman teman-teman di kampus masih banyak yang belum bisa baca Quran dengan baik dan benar. Apalagi masalah hafalan, itu nggak usah ditanya. Kalau bacaan Qurannya saja itu nggak benar, itu bagaimana bisa menghafal Al-Quran. Nah, oke, kita boleh tes hafalannya? Oh, bisa ya. Juz berapa saja yang dihafal? Dari 30 juz. Iya, maksudnya kan ada 10 juz yang dihafal. Nah, itu juz berapa saja yang dihafal? 30. Juz 30, juz 29, 28, 27, 6, terus 25. Oh, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Oh ya, pas 10 ya. Oke, jadi dari belakang dan dari awal. Ya, kita tes. Bebas ya, bebas. Oke. Tesnya ini tebak surah dulu, tebak surah. Oke. Kan ada dari 10 juz itu kan ada banyak surah ya. Nah, surah. Nah, kira-kira ini surah apa nih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma walaqahum nadratan wa surura. Surah apa? Al-Insan. Oke, benar. Al-Insan. Coba apa lanjutan dari ayat berikut? Enggak. Saya bacakan yang baru saja. Tapi masih di surah yang sama. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Oke, Masya Allah, benar. Kita tes ini masih di juz 29. Coba kita buka juz ke-28. Juz 8. Jangan lihat.
Ini surah apa? Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Taghabun. Oke, benar. Apa lanjutan dari ayat berikut ini? Fa innallaha ghafurur rahim. Satu, dua. Ya, baca saja. Apa? Innama amwalukum. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Oke, Masya Allah, benar. Coba lanjutkan ayat berikut ini. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi. Sambungannya apa? Fahasabnaha hisaban Hisaban syadida. Terus wa'azab wa'azzabnaha azaban nukra. Oke, masih di surah yang sama. Ini tadi saya baca sepotong ayat. Agak panjang ya per ayatnya. Lanjutan dari ayat berikut. Fazaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra. A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Ya benar. Terus fattaqullaha. Terus Fattaqullaha ya ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra. Oke, yang gampang-gampang. Pasti bisa nih, pasti bisa. Lanjut ke ayat berikut. Wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Surah apa? Al-Mulk. Oke. Tes lagi. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Apa? Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Oke, Masya Allah, benar. Kita tes lagi. Tebak surah. Ini di juz 4. Tapi Surah? pasti benar kayaknya ya. Tebak surah? Iya. Sama ayat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna Ya betul. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Oke, benar, Masya Allah.
Oke, lagi. Terus? Masih ini sekarang juz 2 di surah Al-Baqarah. Kita pilih-pilihkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, cukup. Pasti lancar karena sering dibaca ya. Terus oke, cukup kayaknya karena terlalu kepanjangan. Jadi teman-teman dimanapun berada, Masya Allah, tentu sebuah kebanggaan kalau kita punya anak yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, apalagi sampai menghafalkan Al-Quran dan bisa memiliki akhlak sebagaimana Al-Quran. Allah lewat sabda Nabi, Rasul bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hadis riwayat Muslim. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan juga akan merendahkan dengan Al-Quran pula. Nah, teman-teman, khususnya para orang tua yang punya anak, tentu kita itu semua ingin punya anak yang bisa baca Quran dengan baik, bisa menghafal. Nah, bagaimana caranya? Tidak perlu jauh-jauh, dimulai dari kita sebagai orang tua. Bagaimana kita di rumah, sudahkah kita sebagai orang tua rajin membiasakan diri membaca Al-Quran? Agaknya sulit bagi kita, anak kita mau baca Quran, apalagi menghafal, kalau kita sebagai orang tua saja malas membaca Al-Quran. Nah, terus ini juga sebagai motivasi bagi para orang tua untuk memilihkan sekolah tempat anak kita belajar. Kayaknya agaknya sulit kita mengharapkan anak kita bisa membaca Quran dengan baik, apalagi sampai menghafal, kalau mereka sekolah di sekolah-sekolah umum. Bukan tidak boleh, silahkan, boleh saja. Tapi setelah mereka sekolah di sekolah umum, maka anak kita itu harus kita carikan dia tempat untuk memang dia bisa belajar. Misalnya diikutkan di tempat-tempat belajar, di TK-TPA, di masjid terdekat. Lebih bagus lagi kalau kita mencarikan dia guru, ustazah untuk mendidik, membimbing anak-anak kita. Karena tidak ada pelajaran, pengetahuan yang lebih penting, lebih utama yang kita harus ajarkan kepada anak kita kecuali pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Qur'an. Mungkin sekian dari kami video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.